PDI punya Ganjar dan Mahfud. Ya sudah, kita fokus dengan itu saja. Tidak harus mengkomenkan yang lain. Kenapa kita mesti takut? Dulu kita sebagai oposisi kita bisa menang kan? Tidak punya presiden, tidak punya menteri, tidak punya aparat, tidak punya menteri, tidak punya apa-apa. Kita menang. Dan strategi yang dipakai oleh Jokowi pada saat itu salah. Kita ketahanan energi kita, migas kita itu cuman bisa mencapai 20 hari. Kita masih import, kebutuhan kita itu 1,5 sampai 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari. Karena selama 10 tahun ke belakang ini sama sekali tidak ada sumber-sumber baru. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Yang saya pikir harus segera diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa, Kang Doni Mariadi Ukon, anggota DPR RI, Dapil 11 Jawa Barat, Tasikmalaya, dan Garut. Dan hari ini Wakil Ketua Komisi 7. Tepuk tangan dulu. Akang ini kan ya asli Garut kan ya? Ya keturunan Garut dan berkarir di politik. Sebelumnya jadi pengusaha kan? Gitu. Kumaha, gimana? Ya saya sih berawal memang dari dunia usaha. Kemudian berjalan melangkah kalau bergabung dengan PDI-nya sudah cukup lama. Saya bergabung dengan PDI Perjuangannya sebelum masih di era tahun 90. Saya bergabung, masa-masa itu juga kan PDI juga sulit ya. Berarti sulit di zaman Orde Baru kene ya? Wah, itu mah di pageran gitu ya. aja. Saya mau jadi pakai baju merah kayak hese gitu ya. Tapi tetap saya punya idealisme yang tinggi terhadap PDI Perjuangan. Hanya sebagai militansi lah pada saat itu. Kemudian ada rekan yang mengajak saya untuk bergabung di tahun awal 90-an, dan saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Mulai ikut sibuk di partai itu di awal tahun 2000. Dari kegiatan-kegiatan yang ada, saya juga dengan mahasiswa bergabung dengan teman-teman 98. Jadi memang Akang dari dulu ada riwayat aktif ya? Ada. Saya memang organisasi. bergabung dengan teman-teman yang ada di kelompok mahasiswa pada saat itu. Setelah itu di tahun 2000, kemudian tahun 2005 itu mulai saya aktif ikut di dalam kegiatan partai. Tapi belum jadi pengurus waktu itu? Tidak, saya tidak dalam pengurus, kegiatan di partai, dan saya mulai berkecimpung di acara-acara partai. Saya bergabung dengan rekan-rekan. Nah, disitulah saya lebih mendalami mengenai apa sih sebetulnya PDI Perjuangan yang saya yakinin dari awal, dan saya makin lama makin paham. Kemudian di tahun 2008 saya diminta membantu untuk mencalonkan juga di DPR RI pada saat itu. Oh, pernah nyalon sebelum di Dapil? Ya. Dapil sama. Oh. Dapil sama. Pada saat itu tahun 2008, ya, pemilih 2009. Saya masuk jadi caleg juga di situ untuk DPR RI. Nah, kemudian pada saat itu saya mencoba untuk memperkuat suara. Dan alhamdulillah PDI Perjuangannya masuk, pada saat itu Kang Sarif Bastaman masuk. Kebetulan saya juga bareng satu kantor sama Kang Sarif gitu ya. Oh, pada saat jadi itu ya tandem lah ya. Nah, pada saat sama itu Kang saya Sarif tandem, Bastaman. diajak sama-sama. Kemudian Kang Sarif yang masuk, terus saya akhirnya malah berkelanjutan, saya dilibatkan di partai.
Dari sisi informasi, saya masuk di bagian informasi, jadi mengumpulkan data-data untuk keberlangsungan partai. Jadi mulai dari media, kemudian foto-foto segala macam itu saya mendata semua foto-foto yang dari Bung Karno dan segala macam itu saya fokus di situlah pada saat itu. Dan saya melihat banyak tulisan-tulisan Bung Karno, dari situlah saya mulai mendalami terus mengenai partai. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 saya dicalonkan lagi. Kebetulan Kang Sarip tidak dicalonkan lagi, beliau mencalonkan sebagai DPD pada saat itu ya 2014. Dan saya dipercaya untuk maju di sini di Dapil Garut Tasik. Di dapil yang buat saya bukan tempat lain, tapi itu betul-betul memang saya tahu dapil itu seperti apa, karena selama Kang Sarip juga menjabat, saya juga sering membantu Kang Sarip lah di dapil. Jadi bukan sesuatu yang baru buat saya, Garut dan Tasik pada saat itu. Dan kebetulan saya keluarga asli Garut dan juga Tasik sebetulnya. Jadi saya mix lah antara Garut dan Garutnya itu di Cirengit, kalau Tasiknya saya dari Manonjaya. Oh, masih ya, keturunan Manonjaya. Ya, jadi ada keluarga dari Manonjaya. Jadi memang ya ini rumah saya lah. Kemudian 2019 saya mencalonkan lagi. Dan waktu itu nomor 2. Nomor 2. Di bawah Purnawirawan Irjen Anton. Polisi, mantan Kapolda dan juga mantan Cawagup. Waktu itu akan diprediksi kalah loh. Ya saya sendiri yang membuat bulat, saya nggak kecil hati di situ ya. Ya karena ada mantan jenderal, posisinya nomor 1, Akang incumbent di nomor 2 gitu. At least ini spesial kan, orang punya pengaruh gede. Itu gimana sih ceritanya? Ya, saya nggak banyak ini ya, strategi saya karena saya selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 itu juga berkomunikasi dengan dapil, dan saya berjalan terus di dapil, dan saya memiliki keyakinan bahwa saya sebagai incumbent, biarpun saya pada saat itu ditaruh di nomor 2, insya Allah saya bisa menang gitu. Meskipun lawannya siapa gitu ya. Iya, saya nggak berani bilang begitu ya, tapi memang ya saya maksudnya Akang berani berkompetisi lah. Ya, karena kita memang pada saat itu diminta untuk ditargetkan 2. Jadi 2 kursi, memang 2 kursi itu Kang Anton dan saya lah. Ya, tapi melihat dalam perjalanan kampanye, saya makin hari saya makin yakin saya ini bisa leading lah pada saat itu. Atas kunci kemenangannya apa sih? Kalau dibicara kunci kemenangannya adalah kita menghadapi masyarakat. Tetap kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat. Karena yang memilih kita kan adalah rakyat. Jadi saya pikir kalau rakyat itu juga tidak setuju dengan saya, tidak suka dengan saya, dia tidak akan memilih saya lagi gitu. Itu aja poinnya. Selama saya masih diterima di masyarakat dan saya diterima dengan baik dan diakui oleh masyarakat, menurut saya suara itu tetap ada. Ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan suara hampir 60.000. Ya alhamdulillah, saya lihat ya kembali lagi lah, ini juga atas dukungan dari masyarakat, doa dari teman-teman semua, doa dari lapangan, dari masyarakat juga, terutama doa dari orang tua ya. Alhamdulillah saya terpilih lagi di 2019. Udah terpilih dan Akang menggantikan Bambang Paco ya di Komisi 7 itu. Iya. Jadi awalnya saya pada saat pas masuk itu langsung di Komisi 7 atau di Komisi lain? Waktu 2014 saya langsung di Komisi 7. 2014 masuk Komisi 7, kemudian saya cuman berniatnya, saya tidak minta saya di mana, tapi saya cuman bilang mau di mana nih, saya cuman bilang ke fraksi bahwasanya tolong saya ditaruh di tempat yang bisa dibilang saya mampu dan saya ada manfaatnya di situ. Dan saya mengerti gitu. Kalau saya ditaruh di tempat yang saya tidak mengerti, takutnya tidak menjadi manfaat untuk partai. Jadi terlepas mau di mana saya ditaruh, di komisi berapa, tapi saya bilang saya minta yang saya bisa sesuai dengan
kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya. Kebetulan memang pengalaman saya ada di dunia perminyakan dalam usaha pada saat itu, perminyakan dan tambang. Ya, akhirnya tahu-tahu saya dikasih oleh pimpinan, saya ditaruh di Komisi 7. Tahun 2022 ya? 2021 apa? Akan jadi. Nah, di tahun 2021 pada saat itu ada pergantian dan kebetulan di Komisi 7 itu ketuanya Mas Bambang Wuryanto yang lebih dikenal Bambang Pacul, mentor saya. Beliau adalah wakil ketua komisi di 7. Kemudian saya adalah kapoksinya di situ. Namun terjadi pergantian dan pergantian di Komisi 3 yaitu menggantikan Pak Herman Heri. Ya, Bambang Pacul jadi masuk ketua Komisi 3. Komisi 3 ya. Saya pikir kan masih banyak, karena saya baru 2 periode, masih banyak anggota-anggota senior yang lain yang memungkinkan untuk menduduki jabatan wakil ketua di Komisi 7. Tapi fraksi mencoba meminta saya untuk menjadi pimpinan. Saya tidak meminta, tapi ini adalah perintah fraksi pada saat itu. Saya bilang, apakah tidak ada senior lain yang yang bisa duduk di situ, karena saya pikir senioritasnya masih tinggi di situ. Iya. Namun fraksi lebih minta, ya karena dianggap saya lebih mengerti di situ dan saya diminta untuk menjadi pimpinan. Jadi pada saat bulan November itu saya ingat sekali, 2021 betul. 2021 Desember saya masuk. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi wakil ketua komisi pada saat itu. Oke, apa sih yang menjadi isu kritis atau isu yang paling sekarang paling hot ya, atau yang menjadi pusat perhatian di Komisi 7 itu isu apa sekarang? Pertama, ya kita mempertahankan bagaimana ke depannya kita dalam hal ketahanan energi. Terkait dengan energi, Ya. karena energi itu terkait dengan, ya kan, perang apapun kan ini sangat. Iya. Jadi ketahanan energi kita ini sangat dibutuhkan sekali. Karena contoh misalnya dengan ketahanan kita energi dari sisi bahan bakar migas ya. Kita ketahanan energi kita, migas kita itu cuman bisa mencapai 20 hari ketahanan energi. Jadi kalau lewat Maksudnya gimana? Jadi stok kita untuk kebutuhan BBM itu hanya 20 hari. Seyogyanya ketahanan energi ini sebetulnya kita harus mencapai kurang lebih, contoh soal negara tetangga kita Singapura itu 6 bulan. Negara tetangga kita Jepang itu 3 bulan. Ini apa nggak menjadi bahaya gitu maksudnya? Nah, itu yang menjadi kebutuhan energi kita, pasokannya hanya 20. Karena kan sekarang 20 kalau hari. Kita 20 hari dan sekarang beranjak sudah mencapai ke 27 hari kan. Dan proses-proses yang ada, karena jujur kita memang penghasil minyak bumi terbesar, tapi kalau kita bicara 10 tahun ke belakang, tidak ada development baru atau sumur-sumur baru yang giant yang untuk mendukung ini. Jadi bicara ketahanan energi ini betul-betul jadi PR buat kita. Berarti sekarang kita masih sangat tergantung dong dengan energi dari luar. Import. Iya, kita masih tergantung. Hari ini kita masih import, kebutuhan kita itu 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari. Kebutuhan kita. Dan itu impor kita masih sekitar 700 sampai 1 juta per hari. Gila. Kita impor. Dan itu sangat riskan sekali kan. Nah, ini memang betul-betul kita memperjuangkan ini, ketahanan energi, dan kita kita meminta kepada pemerintah coba development barunya apa. Karena selama 10 tahun ke belakang ini sama sekali tidak ada sumur-sumur baru. Pembangunan sumur baru. Ya, Pertamina sendiri sekarang itu karena emang nggak ada eksplorasi atau memang tidak membangun aja kalau potensinya banyak. Kalau bicara potensi kita masih ada, tapi development yang tidak terbentuk sudah cukup lama. Kenapa ini tidak terbentuk? Kembali lagi, karena yang sebagai controller
atau sebagai apanya istilahnya yang mengatur keberadaan dari sumur minyak kita ini ada namanya SKK Migas yang dulunya dibilang BP Migas. BP Migas ya. Yang terus berubah menjadi SKK Migas. SKK Migas ini adalah badan sementara. Karena undang-undangnya belum jelas. Jadi ini masih sementara sudah selama 10 tahun. Jadi betul-betul badan ini belum menjadi badan yang istilahnya badan yang betul-betul berdiri sendiri gitu ya. Untuk melihat even mereka juga melakukan development, mencari sumur segala macam, tapi kembali lagi undang-undang migas kita sendiri pun juga lagi bermasalah. Kita lagi mempersiapkan undang-undang migas kita ke depan, sudah masuk di dalam rencana prolegnas ini, kita akan masukkan undang-undang migas supaya terjadi development atau sumur-sumur baru untuk kebutuhan kita. Nah ini kita sekarang lagi genjot undang-undang migas. Mudah-mudahan ini undang-undang migas sudah cukup lama, Kang. Udah hampir 3 periode belum selesai-selesai, Kang. 3 periode dewan itu tidak selesai undang-undang migas. Ngebahas undang-undang migas. Jadi maju mundur yang saya pikir harus segera diputuskan. Nah kita ini sekarang lagi genjot, udah mulai masuk di balik dan insya Allah sudah dikirim ke kami ke Komisi 7. Kita lagi dorong ini supaya dibahas segera dengan keterbatasan yang ada, karena jujur kita membahas undang-undang ini kan anggota mesti ada nih, Kang. Nah kita bicara bulan November depan teman-teman udah pada mulai kampanye semua nih, Kang. Jadi sisa waktu sampai Februari pemilu, kemudian nanti Februari sampai Oktober tahun depan, saya berharap undang-undang migas ini bisa selesai. Hari ini ada 2 undang-undang yang lagi kita bahas, yaitu undang-undang migas sama yang sudah energi baru terbarukan. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya Akang di DPR RI itu mendorong apa? Karena ya bangsa kita ini sangat ketergantungan sekali dengan energi yang bersumber dari fosil ya, dari minyak dan lain sebagainya. Yang didorong ke pemerintah apa sekarang yang diperjuangkan? Ya sekarang ini kita mengejar undang-undang EBTKE ini, energi baru terbarukan. EBET energi baru, energi terbarukan lain. Karena hari ini kita bicara di dalam grid PLN sendiri itu hampir 70% itu berasal dari fosil, yaitu batu bara. Dan ini kalau bicara emission ini kan karbon betul-betul berat di sini. Selain itu kan terbatas juga kan stok batu bara. Kalau kita melihat keberadaan batu bara itu masih panjang. Masih banyak. Masih banyak. Kalau keberadaan batu bara, justru kalau kita bicara minyak, justru lebih pendek. Gas lebih panjang. Nah, jadi sekarang ini alternatifnya mereka kembali kayak contoh soal ada beberapa pembangkit yang ada di daerah Indonesia bagian timur. Itu yang mayoritas menggunakan tenaga berbahan baku fosil, yaitu dengan diesel. Ini sekarang PLN lagi mengembangkan konversi dari diesel ke gas. Kalau gas kita punya banyak. Untuk kedepannya kita bisa pakai gas. Tapi kalau dia di lain sisi kita harus juga memanfaatkan, karena gas juga pasti akan habis ya. Tapi kalau panas bumi kan enggak. Geothermal ya. Geothermal. Kemudian matahari enggak. Dan developmentnya sekarang sudah mulai banyak orang menggunakan tenaga surya. Tapi kembali lagi, undang-undang ini harus jelas dulu. Iya. Nah ini makanya kita genjot di tahun ini, kita udah bahas. Hari ini sudah mencapai kalau saya tidak salah itu 370 DIM yang sudah dibahas dari 600 DIM. Jadi sudah lewat setengahnya. Insya Allah kita targetkan tahun ini bisa cepat selesai. Oke, aku beralih ke potensi yang ada di Tasik, Garut ya. Akang dorong nggak sih, dorong juga nggak, perjuangkan juga gitu oleh Akang di DPR RI terkait dengan potensi geothermal untuk energi yang ada di kita ini, di Tasik sama Garut.
konon kabarnya ini kan menjadi agenda nasional juga. Iya. Geothermal di sini kan banyak sumber ya. Contoh kita ada Rahabodas di sini yang sudah mulai develop, mulai berjalan. Itu kita dorong betul-betul. Kembali lagi juga yang di Garut banyak. Kalau kita bicara di Indonesia ini sekarang bicara masalah panas bumi, kita tuh banyak. Dan pemanfaatan panas bumi kita tuh belum sampai 20% kan. Ya Galunggung juga kan ada. Iya. Ya, Jadi potensinya besar. kita nih paling banter panas bumi yang baru dimanfaatkan baru belum sampai 10% malahan. Yang ada. Kurang dari 10%. Kurang dari 10% kalau nggak salah saya ya. Banyak sekali kita panas bumi. Ya, contoh misalnya sekarang di Maluku sudah di Manado ada panas bumi. Di sini ada panas bumi. Kemudian Garut, Jawa Barat ini banyak. Ya. Jawa Barat ini banyak panas buminya. Tapi kembali lagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga dibutuhkan dari pemerintah dan aturan. Nah ini kita kan mesti bener-bener, ini aturan yang ditungguin kan Kang. Nah, aturan ini mesti bener-bener gitu kan. Kebetulan saya adalah kepala dari Panja Undang-Undang EBET ini. Jadi saya yang bertanggung jawab penuh terhadap undang-undang ini sebetulnya. Oke. Besok maju lagi kan? Insya Allah Kang. Maju lagi nomor urut PDI Perjuangan DPR RI nomor urut 1. Jangan lupa Pak Doni Mariadi Ukoan. Kan bayar sekalian kampanye. Dipang kampanye kan. Target berapa kursi DPR RI? Kalau hasil survei yang kita miliki dari DPP dan kebetulan itu juga dari DPD Jawa Barat, sebetulnya kita mampu untuk dapatkan 2 kursi Untuk Dapil Tasik Garut. Tasik Garut ya. Oke. Nah, cuman memang betul-betul kita harus melihat segmennya juga harus jelas. Ya. Target suaranya juga harus jelas. Jangan kita teman-teman ini dari PDI Perjuangan gitu kan, tong diadu di dalam gitu ya. Kalau itu diadu dalam, saya bilang untuk mendapatkan 2 kursi. Ya kan biasanya separtai itu kan diadu sorangan. Ya itu yang sibuk sorangan. Nah, makanya kalau kita mengambil area yang misalnya saya bina sudah cukup lama selama hampir 10 tahun ini saya bina, ya itulah bentuk suara yang sudah saya bina. Kemudian teman-teman yang lain membuat suasana-suasana suara-suara yang baru. Saya pikir itu akan mencapai 2 kursi kita. Optimis gak nih 2 kursi? Insya Allah. Kalau kita berkoordinasi baik dan antara calegnya sendiri bekerjanya maksimal semua, saya masih optimis kita bisa dapetin 2 kursi. Oke, masih optimis. Dan ini bareng dengan Pilpres. Nah, ini kan lagi hingar-bingar nih soal keputusan, soal Gibran nyalon anaknya presiden, soal MK, dan soal sikap PDI Perjuangan yang sudah menetapkan Ganjar Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan. Sikap Pak Kang sendiri gimana? Pilihan itu kan kembali kepada orangnya sendiri ya. Sekarang dengan situasi yang ada hari ini, kita memang sama sekali tidak mau berkomentar tentang itu. Kenapa nggak mau komentar? Kalau Dia bicara salah atau kumaha? ya, sikap yang ada hari ini kami tegak lurus. Kita tegak lurus dengan Ibu Ketua Umum. Hari ini kita cuma diminta oleh Ibu Ketua Umum dengan situasi ada Gibran ke Prabowo, kemudian sekarang kita memiliki Ganjar dan Mahfud, kemudian ada satu lagi ada Anies dan Caimin. Saya pikir balik lagi kita ke kandang kita bahwasanya PDI bawa siapa? Ya. PDI bawa siapa? PDI punya Ganjar dan Mahfud. Ya sudah, kita fokus dengan itu saja. Tidak harus mengkomenkan yang lain. Dan karena saya yakin melihat kondisi ini, berapa hari ke belakang ini saya lihat setelah ada pengumuman itu, PDI tidak turun, Kang. PDI naik. Ya, dan Elektabilitasnya masih meningkat gitu loh, Kang. Jadi saya pikir kenapa kita mesti takut? Dulu kita sebagai oposisi kita bisa menang, Kang. iya. Tanpa dukungan siapapun. Kita hanya partai kita sendiri. Nah sekarang ada situasi seperti ini, ya kita pernah begitu, kita bisa menang. Ya kita jalan lagi seperti itu kita, Kang. Tahun 99
kita bisa mencapai nasional 33%. Ya, Iya kan? pas awal reformasi itu ya. Iya, pasal reformasi. Dan kita tidak punya Jokowi. Tidak Pada saat punya itu. presiden, Tidak punya tidak presiden, punya menteri, tidak punya aparat, tidak punya menteri, tidak punya apa-apa. Kita menang. tidak punya kekuatan Mana X ya, Orde makanya Baru. jadi yang dituntut adalah mana semangat PDI dulu. Ya, Jangan ngendon dong sekarang. Ayo kita samain, kita seperti kita tahun 299. Kita fight. Kita mampu. Siapapun lawan kita punya keyakinan kita bisa menang. Insya Allah. Dan kami punya target dari ya bukan menjadi slogan ya, tapi punya kondisi bahwasanya ini biarpun 3 calon, kita bicara satu putaran 52% PDI Perjuangan, dalam hal ini Ganjar Mahfud bisa menang. Akang dan partai menargetkan kemenangan Mahfud satu putaran. Ganjar Mahfud satu putaran. Berarti Akang harus membongkar mitos nih di dapil 11 Jabar yang mitosnya ini adalah kandangnya Prabowo. Ya, di sini ada kalau bicara kandangnya Prabowo, di sini memang dari Jawa Barat yang ada, yang paling berat memang dapil Jabar 11. Cukup berat. Tapi kita belum perang kok, Kang. Oh, belum pernah. Iya. Ini kita jadi ente-ente lah. Maju lah tuh. Ayo kita sama-sama kita cari suara, kita kuatkan, kita turun ke masyarakat, kita ketemu masyarakat, kita memperkuat PDI Perjuangan, memenangkan Ganjar Mahfud, nggak ada masalah. Yakin nggak di Tasik menang nih Ganjar Mahfud? Kalau dibilang yakin apa tidak, saya masih punya keyakinan posisi hari ini kita punya kekuatan bisa memenangkan. Setidaknya mun eleh tipis lah gitu kan. Setidaknya mun eleh banyak tipis gitu. Tapi nggak kayak dulu gitu ya, 70 sekian kita jauh persen. sekali. Saat itu jauh sekali. Dan strategi yang dipakai oleh Jokowi pada saat itu salah. Yeah. Ada beberapa strategi saya nggak perlu sampaikan, tapi banyak target-target yang salah dan membuat kita jadi jomplang. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu, insya Allah kita punya keyakinan kita bisa jauh lebih baik daripada periode tahun 2019. Kenapa Akang sangat yakin kalau Ganjar dan Mahfud ini adalah yang terbaik? Pilihan orang Tasik dan Garut lah setidaknya. Ya, Ganjar memiliki kemampuan. Tidak dikarbit, Tidak ada karbitan. tidak dikatrol oleh kekuasaan Ya, gitu. dia berjalan dengan sendirinya dan dia memang berkarir di partai dan memang betul-betul dia mampu. Jadi dia dari mulai dulunya kan dia juga anggota dewan kan. Dari dewan kemudian dia pindah menjadi calon gubernur pada saat itu. Dan pada saat itu calon gubernur beliau kan 2 kali periode mutlak menangnya. Jadi memang punya kemampuan. Itu dari sisi Ganjar, dan secara integritasnya dia sendiri pun juga bagus kan. Saya punya keyakinan terhadap Ganjar, dan saya juga punya keyakinan terhadap Pak Mahfud yang betul-betul mengerti tentang hukum. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, dia komen hari ini mengenai hukum yang berjalan, dia tahu banget di mana celahnya ini, di mana salahnya ini gitu ya. Dan kedua orang ini kembali lagi bersih dari segala tuntutan. Jadi dengan mudahnya dia berkampanye, dengan mudahnya dia melenggang untuk menjual program-programnya ke depan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Iyalah, Pak Mahfud itu kan karirnya sangat mentereng sekali. Ya dibanding sama Gibran jauh. Ya, kita jangan punya karbitan lah gitu Kang. Jangan dipaksain. Semua kalau dipaksain tuh jelek jadinya Kang gitu. Nah ini kita sekarang ya kita lihat aja. Ya kalau dipaksakan tengenah segala. Ya, jadi masyarakat bisa. Jadi kita juga tidak akan berkomen, tidak akan berbuat apa. Silakan masyarakat menilai. Ya kalau saya masyarakat, saya menilai ya dibanding Caimin Wapres itu ya. Ya Mahfud lebih baik. Siap. Saya masyarakat komentar. Ya, sebetulnya itu kan poinnya. Ya kita mau
Mau cari apa sih ini sekarang? Mau cari orang yang benar dong jadi mimpin kita. Yang mengerti jadi pimpinan. Sekarang 275 juta orang. Bukan sebentar lagi bisa jadi 300 juta orang. Iya. Nggak bisa coba-coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi betul-betul harus orang yang mumpuni lah yang duduk di situ. Jangan sembarang orang taruh lah. Iya. Tapi secara ini pribadi aku mau nanya aja ya. Ada nggak kekhawatiran sih instrumen kekuasaan? Tapi balik lagi seperti yang saya bilang. Tidak berpihak ke PD Perjuangan. ya. Balik lagi saya bilang. Tahun 99 kan. Kita punya apa? PD Perjuangan. Kita punya semangat. Itu bukan naonnya. Itu bukan. Kita biaya kampanye kita itu urunan semua bergerak. Semua bekerja. Kita menang. Kita mampu menang itu. Mana semangat PDI akhirnya? Itu yang kita harus tunjukin gitu. Kita tidak punya aparat, tidak punya apa-apa. Balik lagi, kita perang sendiri, kita maju. Jangan takut. Oke, menarik sekali perbincangan dengan Kang Doni yang sangat semangat sekali. Iya kan? Merdeka. Beliau adalah petugas partai yang sangat optimis dengan target memenangkan DPR RI 2 kursi dari dapil 11. Insya Allah. Sangat optimis dan sangat optimis juga minimal Elena Ipis gitu ya. Ganjar dan Mahfud di dapil 11 ini, dan mudah-mudahan ya diberikan kelancaran. Amin. Gitu, sekarang sudah mulai kan kampanye? Sudah, nyapa kampanye lagi. bukan, saya belum kampanye, saya cuman Nyapa aja ya? menyapa masyarakat, tidak bukan dalam konteks kampanye. Dan kebetulan memang saya juga menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Dewan dari Komisi 7 untuk bertemu dengan masyarakat. Kebetulan juga sekarang lagi masa reses, Kang. Jadi saya juga harus menyapa lagi masyarakat, ketemu dengan masyarakat, membawa program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi insya Allah semua ini bisa manfaat. Kebetulan ada beberapa program yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Kembali lagi, kami dari PDI Perjuangan ingin menyejahterakan masyarakat Tasik Garut. Wes, mantap. Emprakeun tuh. Terima kasih Kang Doni Mariadi Ukon. Kita akan ketemu lagi dengan beliau dengan pembicaraan yang lebih spesifik. Siap, Kang. Dan yang lebih menarik lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.